Saudara-saudari terkasih, pada minggu biasa ke-15 pukul 12 siang hari, Paus Leo ke-14 pergi ke Piazza della Libertà di Castel Gandolfo untuk mendaraskan doa Angelus bersama umat beriman dan para peziarah yang berkumpul di depan Istana Apostolik di Villa Kepausan Castel Gandolfo. Berikut ini pesan Angelus Paus Leo ke-14. Saudara-saudari terkasih, selamat hari Minggu. Injil hari ini dimulai dengan sebuah pertanyaan yang sangat indah yang diajukan kepada Yesus. Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaan ini mengungkapkan kerinduan mendalam dalam hidup kita. Kerinduan akan keselamatan, yaitu kehidupan yang bebas dari kegagalan, kejahatan, dan kematian. Apa yang diharapkan oleh hati manusia digambarkan sebagai suatu warisan, bukan sesuatu yang bisa kita rebut dengan kekuatan, bukan pula kita minta seperti hamba, atau peroleh melalui kontrak. Hidup kekal yang hanya bisa diberikan oleh Allah, diturunkan sebagai warisan dari seorang ayah kepada anaknya. Itulah sebabnya Yesus menjawab bahwa untuk menerima karunia Allah, kita harus menyambut kehendaknya, seperti tertulis dalam hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dengan melakukannya, kita membalas kasih Bapa, karena kehendak Allah adalah hukum kehidupan yang pertama kali Ia jalankan kepada kita. Dengan mengasihi kita sepenuhnya di dalam Putranya Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memandang kepadanya. Yesus adalah pewahyuan cinta sejati kepada Allah dan kepada manusia. Cinta yang memberi bukan memiliki. Cinta yang mengampuni bukan menuntut. Cinta yang menolong dan tidak pernah meninggalkan. Dalam Kristus, Allah menjadi sesama bagi setiap pria dan wanita. Oleh karena itu, setiap kita bisa dan harus menjadi sesama bagi siapapun yang kita jumpai dalam perjalanan hidup. Dengan meneladani Yesus Sang Penyelamat dunia, kita pun dipanggil untuk membawa penghiburan dan harapan, terutama kepada mereka yang sedang putus asa dan kecewa. Untuk hidup kekal, maka kita tidak perlu mengelabui kematian, melainkan melayani kehidupan, yakni merawat hidup sesama dalam waktu yang kita bagi bersama. Inilah hukum tertinggi yang mendahului semua aturan sosial dan memberinya makna. Marilah kita mohon kepada Perawan Maria, Bunda Kerahiman, agar membantu kita menerima kehendak Allah dalam hati kita, karena kehendaknya selalu merupakan kasih dan keselamatan, agar kita setiap hari menjadi pembawa damai. Angelus Domini Annunciavit Mariae et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce Ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem,
ad resurrectionis gloriam preducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus Vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amin. Saudara-saudari terkasih, saya senang berada di tengah kalian di Castel Gandolfo. Saya menyapa para otoritas sipil dan militer yang hadir, dan saya berterima kasih atas sambutan hangat dari kalian. Kemarin di Barcelona telah dibeatifikasi Licarione Mai, nama lahir Francesco Beniamino, seorang saudara dari Institut Fratelli Maristi delle Scuole, yang dibunuh pada tahun 1909 karena kebencian terhadap iman. Dalam situasi yang penuh permusuhan, ia tetap hidup dalam dedikasi dan keberanian menjalankan misi pendidikan dan pastoral. Kesaksian heroik dari martir ini kiranya menjadi dorongan bagi semua, khususnya mereka yang berkarya di bidang pendidikan kaum muda. Saya menyapa para peserta kursus musim panas Akademi Liturgi yang berasal dari Polandia. Saya juga teringat para peziarah dari Polandia yang hari ini mengikuti ziarah tahunan ke Sanktuarium Częstochowa. Hari ini juga berakhir ziarah yubileum Keuskupan Bergamo. Saya menyapa para peziarah yang datang ke Roma bersama uskup mereka untuk melewati pintu suci. Saya menyapa komunitas pastoral Beato Agostino da Tarano dari Collegio San Agustin di Chiclayo, Peru, yang juga berada di Roma untuk merayakan yubileum. Para peziarah dari Paroki San Pedro Apostol dari Keuskupan Aklala de Henares yang merayakan 400 tahun pendirian paroki. Legio Maria dari Uribia La Guajira, Kolombia, anggota keluarga Kasih Ilahi, kelompok pramuka Agesial Kamu pertama, dan terakhir para suster Agustinian yang sedang dalam masa formatio yang hadir di sini. Kami dengan senang hati menyambut paduan suara dari Académie Musicale de Liège, Prancis. Terima kasih atas kehadiran dan komitmen kalian dalam musik dan nyanyian. Hadir pula di tengah kita 100 siswa Carabinieri dari Sekolah Velletri yang dinamai menurut Venerabilis Salvo d'Acquisto. Saya menyapa komandan bersama para perwira dan bintara, dan saya mendorong kalian untuk terus melanjutkan persiapan dalam melayani tanah air dan masyarakat sipil. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk mereka yang melayani. Selama bulan-bulan musim panas banyak kegiatan diadakan untuk anak-anak dan remaja. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendidik dan fasilitator yang mendedikasikan diri dalam pelayanan ini. Dalam konteks ini saya ingin menyoroti inisiatif penting dari Gifoni Film Festival yang mengumpulkan remaja dari seluruh dunia dan tahun ini mengangkat tema menjadi manusia. Saudara dan saudari, jangan lupa berdoa untuk perdamaian dan untuk semua orang yang karena kekerasan dan perang hidup dalam penderitaan dan kekurangan. Kepada kalian semua, saya ucapkan selamat hari Minggu.